Selamat bertemu semuanya para tim peneliti yang tergabung dalam acara Snacti 2021 yang diadakan oleh Institut Teknologi PLN ya, yang dinaungi atau yang diselenggarakan oleh LPPN. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi PLN dan juga LPPN yang sudah memfasilitasi dan menyelenggarakan acara ini sehingga kami dari tim peneliti bisa mengimplementasikan hasil penelitian pada tahun ini ya. Untuk penelitian yang tim kami lakukan ini mengambil topik atau judul rancang bangun otomatisasi alat tampung air hujan dan monitoring kualitas air berbasis web menggunakan metode Kaners-Snellford. Ya. Untuk tim peneliti saya sendiri Hendra Jatnika, kemudian Yudi Purwanto, Muhammad Farid, dan Rian Silando Silain atau mahasiswa. Untuk paparan yang akan disampaikan, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian perancangan penelitian, blok sistem, perancangan perangkat, alur metode, hasil penelitian, dan terakhir kesimpulan. Nah, untuk pendahuluan ini bisa saya jelaskan secara singkat, ya. Air bersih merupakan kebutuhan pokok manusia yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Namun seiring berjalannya waktu dan juga bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan air juga ini semakin meningkat. Nah, salah satu metode konservasi sumber daya air adalah penampungan air hujan. Tapi ada kelemahan yaitu padatnya rutinitas masyarakat dalam kehidupan hari-hari ini menyebabkan proses monitoring kualitas air semakin sulit. Ya. Juga penampungan air hujan yang sifatnya konvensional pun tidak dapat menjaga kualitas air, melainkan hanya sebagai penampung saja. Dan bila mana dilakukan secara terus-menerus, ini mengakibatkan air hujan yang ditampung menjadi sumber penyakit, juga berbahaya bagi para penggunanya. Nah, tujuan dari tim kami meneliti ini membuat sebuah sistem atau prototipe penampungan air hujan otomatis yang bisa buka tutup, serta bisa memonitoring kualitas air yang dapat mengendalikan air yang akan masuk ke penampungan, kemudian untuk menjaga air yang masuk ke penampungan memiliki kualitas yang baik. Pada pembuatan prototipe atau sistem ini menggunakan 3 sensor ya, ada sensor pH, sensor kekeruhan air, dan juga sensor TDS ya. Yang difungsikan untuk penentuan kualitas air yang digunakan juga ini menggunakan metode Kaners-Snellford atau KNN untuk mengklasifikasikan apakah air layak, kurang layak, atau memang bisa digunakan atau layak. Nah, untuk perancangan penelitian ini bisa saya jelaskan juga secara singkat. Yang pertama ini start, kemudian apakah terjadi hujan atau tidak. Kemudian sensor mengecek air kualitas, apakah bagus atau tidak. Kemudian mengirimkan data atau pembacaan sensor ke aplikasi. Kemudian masuk ke klasifikasi kelayakan menggunakan metode KNN tadi. Kemudian mengirimkan respon layak atau tidaknya. Bila mana layak, ini tangki air juga penuh atau tidaknya. Kalau iya, maka akan menutup tangki. Nah, kalau tadi kembali lagi jika tidak layak, maka tangki tersebut akan menutup secara otomatis. Nah, setelah selesai buka tutup, maka user bisa melihat atau membuka aplikasi monitoring air tersebut atau air hujan tersebut. Kemudian menampilkan hasil dari pengujian kelayakan air tersebut dan selesai. Itu secara singkatnya. Kemudian untuk kebutuhan perangkat lunak, ini bisa rekan-rekan lihat semuanya. Ada Arduino Uno yang difungsikan untuk sensor kekeruhan air, kemudian solenoid valve, sensor kadar pH, kemudian relay, kemudian sensor TDS, modul WiFi, kemudian ada laptop juga yang digunakan, sensor hujan, kemudian
memori 10 GB, sensor level air, kemudian prosesor, ini minimal Intel i3, kemudian kabel jumper dan power bank ya. Kemudian untuk perangkat lunaknya Windows, Arduino itu, kemudian Sublime Text, Exam, kemudian browser Firefox. Kemudian ini diagram blok sistem, sensor hujan, sensor TDS, sensor pH, sensor turbidity, kemudian sensor level air. Masuk di perangkat Arduino Uno, ada modul WiFi, web server, relay, dan solenoid valve. Nah, penjelasannya secara singkat ini terlihat bahwa alat tampung air hujan otomatis atau yang kami sebut atau ini menggunakan microcontroller Arduino Uno sebagai pusat komputasi sensor yang menerima data pengukuran sensor dari sensor hujan. Selain sensor hujan, Arduino Uno juga menerima data pengukuran dari sensor level air atau TDS. Sensor kadar pH, sensor kekeruhan, kemudian data sensor hujan ini dipakai sebagai penentu pembacaan data sensor TDS, pH, dan sensor turbidity. Kemudian ini singkatnya pembuatan perangkat kerasnya. Nah, ini modul WiFi tadi digunakan untuk berkomunikasi dengan web server. Baik itu mengirim data dan juga menerima respon. Kemudian sensor hujan ini digunakan untuk mendeteksi curah hujan, apakah hujan sedang turun atau tidak. Kemudian sensor TDS ini digunakan untuk mengukur jumlah pemadatan terlarut ya. Dan air hujan yang mengalir dari talang air ya. Karena kan maksudnya ketika air hujan itu tidak masuk akan memungkinkan adanya talang air yang diterima. Jadi tergantung penggunanya nanti apakah di bawah talang hujan atau langsung dari atas ya yang masuk ke penampungan. Sensor pH juga digunakan untuk mengukur kadar pH dari air hujan yang mengalir di talang tadi. Sensor kekeruhan ini digunakan untuk mengukur tingkat kekeruhan air hujan yang mengalir. Sekarang yang digunakan sensor ini adalah Nephelometric Turbidity Unit atau NTU. Sensor air digunakan untuk mengukur level air yang ada di penampungan dan level air ini dapat dipakai untuk menentukan apakah penutup tampungan ini dibuka atau ditutup. Sedangkan untuk solenoid valve digunakan untuk mengendalikan arus air hujan yang mengalir ke dalam tangki dengan cara membuka dan menutup saluran air. Karena solenoid valve ini menggunakan sumber tegangan 220 volt, ya, maka untuk mengendalikan solenoid valve digunakan relay dengan input dari pin 2 Arduino Uno. Nah, ini adalah alur metodenya secara flow. Mulai, kemudian data set, input pH baru atau kekeruhan baru, TDS baru, kemudian ini jarak data, kemudian masuk ke proses untuk setiap elemen dataset. Nah, ini jarak data sama dengan SQRT, pH baru, pH datasheet, kemudian ditambah juga kekeruhan baru, kekeruhan datasheet, TDS. Kemudian dari proses ini masuk ke jarak data. Ya. Kemudian ambil K, data tadi dari dataset, data pertama dari jarak data, kemudian voting jumlah kelayakan tertinggi, kelayakan baru, ini sama dengan voting tertinggi, selesai. Nah, ini setelah semua informasi data dinormalisasi, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini setelah disimulasikan kelayakannya. Dan kata lain ini konsumsi, ya layak konsumsi, maksudnya bukan konsumsi untuk diminum, ini perlu penelitian lebih lanjut, tapi ini layak digunakan ya. Minim dari bahaya maksudnya. Dan ini adalah tampilan perangkat prototipe yang kami buat ya. Jadi air masuk ke sini, kemudian masuk ke sini, ini ada sensor-sensor untuk mendeteksi yang akan memungkinkan nanti membuka tutup penampungan airnya. Kemudian masuk ke sini. Nah, disinilah ada pendeteksian apakah air ini layak atau tidak, yang akan nanti nyambung ke aplikasi yang kami buat untuk monitoringnya.
Baik, sebagai kesimpulan terakhir, nah, dari penelitian yang dilakukan penulis mulai dari awal sampai pengujian atau yang kami atau produknya dapat disimpulkan bahwa sistem ini berbasis IoT dapat digunakan untuk mengontrol kualitas air hujan yang masuk secara otomatis, dapat membuka aliran penampungan jika air hujan yang mengalir tidak layak, dan menutup aliran penampungan air hujan yang mengalir tidak layak juga. Kemudian metode KNN ini dapat digunakan dalam menentukan kelayakan air berdasarkan data training dan data parameter yang dipakai adalah kadar pH, tingkat keruhan, dan TDS. Dengan terlebih dahulu semua data dinormalisasi. Nah, tingkat akurasi dari sistem ini menentukan kelayakan airnya menggunakan KNN ini adalah 70% dari 20 data uji. Baik, itu saja singkatnya pemaparan yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.